Halo semuanya, sekarang kami akan membahas seorang tokoh historis yang juga sangat terkenal di negara kita, tokoh yang dikenal dengan nama Hakim Bau. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya tokoh ini dengan cerita silat? Tentu ada, pengawal Hakim Bau yang terkenal, Zhang Zhao, adalah seorang tokoh dunia persilatan, dia bahkan mendapat julukan pahlawan kedua di dunia persilatan. Karena Zhang Zhao sudah kami bahas di video sebelumnya, tentu kita juga harus membahas tentang Hakim satu ini, yang terkenal karena keadilannya yang kuat, dan anti korupsi. Karena itu tanpa berpanjang lebar, mari kita bahas kehidupan dari Hakim Bau. Hakim teradil dan terjujur, Hakim Bau adalah seorang hakim dan negarawan terkenal pada zaman dinasti Song Utara. Beliau lahir pada tahun 999 Masehi dan meninggal pada tahun 1062 Masehi. Karena kejujurannya, beliau mendapat julukan Bau Qingtian yang berarti bau si langit biru, sebuah nama pujian bagi seorang pejabat yang bersih. Sementara musuh-musuhnya menjulukinya Bau Heisi, yang artinya si hitam bau karena warna kulitnya yang gelap. Nama kehormatannya adalah Siren. Kehidupan Jaksa Bau. Bau dilahirkan di Shenzhen, sekarang Hefei, Anhui, pada zaman dinasti Song pada dalam keluarga sarjana di Luzhou. Kehidupan masa mudanya banyak memengaruhi kepribadiannya. Orang tuanya walaupun hidup pas-pasan, namun masih sanggup menyekolahkannya dengan baik. Menurut sejarah, Bau memiliki dua istri, Nyonya Shang, dan Nyonya Dong, seorang putra, Bau Yi, dan dua putri dari Nyonya Dong. Ayahnya Bau Lingyi, seorang sarjana dan pejabat, sedangkan kakeknya Bau Sitong adalah orang biasa. Ketika sedang mengandung, ibunya sering turun naik gunung untuk mengumpulkan kayu bakar. Di kampungnya, Bau banyak berteman dengan rakyat jelata, sehingga mengerti beban hidup dan masalah mereka. Hal ini membuatnya membenci korupsi dan bertekad untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Pada usia 29 tahun, Bau lulus ujian kerajaan tingkat tertinggi, di bawah pengujian langsung dari kaisar hingga menyandang gelar Jinshi. Sesuai hukum dan peraturan saat itu yang mengatakan bahwa seorang sarjana Jinshi dapat ditunjuk menempati posisi penting dalam pemerintahan. Maka Bau diangkat sebagai pejabat kehakiman mengepalai Kabupaten Jianchang. Namun, ia mengundurkan diri tak lama kemudian, karena sebagai anak berbakti dia memilih pulang kampung untuk merawat orang tuanya yang sudah tua dan lemah selama 10 tahun. Baru setelah kematian orang tuanya, ia kembali diangkat sebagai pejabat, kali ini sebagai pejabat kehakiman Provinsi Tianchang. Ketika itu, ia telah berumur 40 tahun. Sebagai pejabat, Bau bekerja dengan adil, berani, dan berpegang pada kebenaran. Kecerdasan dan bakatnya membuat banyak orang kagum, termasuk Kaisar Song Renzong yang mempromosikannya dan memberikannya jabatan penting termasuk sebagai Hakim di Bian, sekarang Kaifeng, ibu kota dinasti Song. Bau terkenal karena pendiriannya yang tak kenal kompromi terhadap korupsi di antara pejabat pemerintahan saat itu. Ia menegakkan keadilan bahkan menolak untuk tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi darinya bila itu tidak benar. Sejarah mencatat bahwa selama kurang lebih 30 tahun sejak memegang jabatan pertama kalinya, sebanyak lebih dari 30 orang pejabat tinggi, termasuk beberapa menteri telah dipecat atau diturunkan pangkatnya olehnya atas tuduhan korupsi, kolusi, melalaikan tugas, dan lain-lain. Beliau sangat berpegang teguh pada pendiriannya, dan tidak akan menyerah selama dianggapnya sesuai kebenaran. Dalam catatan sejarah, beliau pernah 6 kali melapor pada kaisar dan memintanya agar memecat pejabat tinggi, Zhang Yaozuo, paman dari selir kelas atas kerajaan, 7 kali melapor untuk memecat Wang Kui, pejabat tinggi lain yang kepercayaan kaisar. Beliau bahkan pernah beberapa kali membujuk kaisar untuk memecat Perdana Menteri Song Yang. Dalam pemerintahan, teman dekatnya adalah paman kaisar yaitu Zhao Defang yang lebih dikenal dengan nama Pangeran ke-8. Di kalangan rakyat, Bau dikenal sebagai hakim yang adil dan berani memutuskan segala sesuatu berdasarkan keadilan tanpa rasa takut, juga mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Beliau terkenal dengan sikapnya yang tidak kenal kompromi terhadap korupsi di kalangan pejabat pemerintah kala itu. Baginya, siapapun termasuk kerabat dekat kaisar sekalipun harus dihukum bila terbukti bersalah melakukan pelanggaran.
Bao meninggal dalam usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di makam keluarganya di Hefei. Di kota itu juga dibangun sebuah kuil untuk mengenangnya, yang bernama Bao Gongchi. Bao memiliki pesan terakhir untuk keluarganya, yaitu, "Setiap keturunan saya yang terbukti secara hukum melakukan suap, tidak diperkenankan kembali ke rumah atau dimakamkan di tempat pemakaman keluarga. Dia yang tidak memiliki nilai-nilai saya berarti bukan keturunan saya." Dalam tugasnya, Bao dibantu oleh 6 asistennya, kepala penjaga bela diri, Zhan Zhao, sekretaris penasihat yang pintar, Gong Sun Se, serta 4 penjaga lainnya, Wang Chao, Mahan, Zhang Long, dan Zhao Hu. Karena rasa keadilannya yang kuat, beliau sangat populer di Tiongkok, terutama di kalangan petani dan orang miskin. Ketokohan Bao menjadi subjek sastra novel, komik, dan serial TV Tiongkok modern, di mana berbagai petualangan dan kasusnya ditampilkan. Beberapa kisah legenda Bao yang menarik. Bahkan Bao mengeksekusi Chen Shimei, seorang sarjana yang meninggalkan anak istrinya setelah lulus ujian kerajaan dan menikahi seorang wanita bangsawan. Chen bahkan mencoba membunuh istrinya dengan mengirim pembunuh bayaran. 5 Huan Taixi, mengisahkan Bao membongkar konspirasi dalam istana, di mana bayi putra mahkota ditukar dengan anak kucing ketika baru dilahirkan. Dalam kasus ini Bao harus berhadapan dengan Kasin yang menjadi temannya pada awal karirnya, Kuo Huai, sehingga Bao harus memilih antara perasaan pribadi sebagai teman dan kewajibannya menegakkan keadilan. Bao menyamar sebagai Dewa Yama, Raja Neraka untuk membongkar kejahatan Kuo Huai. Kuo pun akhirnya mengakui segalanya karena dia mengira telah berada di neraka. Banyak kisah jaksa Bao yang difilmkan oleh perusahaan film Taiwan, Hong Kong dan Tiongkok dengan judul Justice Bao, yang meraih popularitas luar biasa di Asia pada dekade 90-an. Meski hampir semua kisah dalam serial tersebut adalah fiksi yang dihubungkan dengan kehidupannya, namun syarat akan nilai-nilai tradisional Tiongkok, seperti bakti pada orang tua, kesetiaan pada negara, dan keadilan bagi rakyat. Itulah kisah dari seorang hakim yang melegenda karena sifatnya yang anti korupsi, dan menjunjung tinggi keadilan. Seorang hakim tegas yang tentunya sangat kita nantikan juga, apakah akan ada sosok seperti beliau di negara kita? Sampai di sini pembahasan kita tentang sosok Hakim Bao, sampai jumpa lagi di video-video kami yang lainnya.